Halo Sobat Lonceng Mania, sikari lagi. Oke, masih juga ada masukan dan komplainan dari pembeli sikari ini. Saya kadang juga heran, udah belinya murah, komplainnya banyak, mintanya yang bagus. Oke, jadi kasus kali ini dari bunyi sepul. Oke, dibilang sepulnya kocak apanya sih? Oke, ini saya keluarin ya. Ini masih baru ya, masih baru, belum kepake, belum ke otak-atik, belum ke review. Nah, ini masih baru. Katanya sepulnya kocak, beli Denny. Apa penyebab kocaknya? Solusinya gimana? Nah, sekarang saya kasih paham supaya benar-benar paham, karena ini akan masuk lagi ke pembelajaran mengenai mekanisme dan struktur basis realnya. Oke, yang mau belajar, siapkan kopi, siapkan makanan ringan, tonton channel Denny Nakdalung. Sehabis nonton ini, Anda akan jadi orang pinter di dalam mekanisme real. Oke, ada komplainan masuk, katanya sepulnya kocak, maju mundurnya parah. Mungkin parah yang dimaksud adalah suara biasanya kecek gitu biasanya, atau kletok gitu. Kita lihat ini. Oh ya, benar. Oke, ini dianggap kocak. Saya setuju. Oke, ini yang shadow. Ini Galantis. Sama. Nah, pada dasarnya sebenarnya semua reel itu pasti ada space atau jeda yang diberikan tendensi, diberikan gap atau free dengan tujuan supaya tidak terlalu presisi, karena sepul ini dia terhubung oleh main shaft kemudian ke arah slider, dan di dalam slidernya itu ada jalur lintasan pentol daripada oscillating gear tersebut. Nah, pentol itu tidak boleh benar-benar presisi. Bahkan untuk sekelas reel yang ada warm up-nya sekalipun, dia akan dikasih jeda, dikasih gap dia sama pabriknya dengan tujuan supaya tidak terlalu ngepres. Kalau terlalu ngepres, dia bergerak maju mundur, atas bawah, bisa rusak dia. Saya kasih contoh, oke, dari reel yang biasa dulu. Ini reel kelas murah ya, oke, saya nggak masalah. Ini kocak, ini dianggap kocak, padahal kalau saya sih nganggapnya normal. Tapi saya bisa nanti memodifikasi ini supaya tidak seberisik ini. Oke, kita mulai dari reel yang biasa dulu. Ada Ryobi, apa ini? Ryobi Maturity. Oke, kedengeran kan? Kocak kan? Ini bukan kocak, ini space yang normal. Kemudian ada, nih saya kasih di pen. Ada pen Authority. Ini mewahnya pen ini. Nah, dia tetap ada, ya kan? Kocaknya tetap ada. Terus apa lagi? Stradic. Nah, ini Stradic ini pakai warm shaft ini. Stradic pakai warm shaft. Nah, ini juga kocak. Oke, selain warm shaft-nya kocak, rumah warm shaft-nya spacernya nggak ada, dia akan makin kocak lagi. Kocak maju mundur atau samping kanan kiri sedikit. Oke, itu Stradic. Selanjutnya kita ke arah high end. Nih, yang paling high end saya ambil. Nih. Nah. Oke, bersuara kan? Selanjutnya sebelahnya lagi. Nih. Nah, ini juga sebenarnya ada space-nya. Cuman nggak terlalu bunyi. Oke, jadi sampel-sampel yang saya tunjukkan tersebut itu adalah hal yang lumrah apabila Anda membeli reel dalam kondisi baru. Biasanya memang dikasih space ataupun jarak pada bagian yang saya sebutkan tadi, yaitu di lokomotif slidernya, di mana lokomotif slider itu dia akan memegang pentol kecil yang ada pada oscillating gear. Nah, ya udah saya buka. Kemudian kemarin masih aja ada yang tanya bagusan Sikari Galantis atau Sikari Shadow. Sama aja. Nggak ada bedanya itu. Boleh beda-beda dikit, beda gear duralumin sama kuningan, sama-sama bagus gearnya. Dan semenjak kasus saya lem kemarin,
Ini di yang di DND laku keras dia. Stoknya masih lagi berapa? Lagi separuh ada tuh. Lebih dari separuh udah lenyap langsung pada dibeliin semua. Jadi toko pancing yang stok Sikari ini seneng banget nih. Wah, terima kasih Om Denny sudah dilem. Sudah separuh lebih habis tuh, masih lagi beberapa ada. Ya, oke, yang mau ngorder bantuin deh. Dengan Anda mengorder berarti membantu perekonomian warga negara Indonesia. Sambil saya kasih tutornya. Saya kasih tutor bagaimana mengurangi oplok-oplok yang ada di lokomotif slidernya. Meskipun oplok-oplok ini adalah hal yang normal ya, sekali lagi, jadi jangan parno ya. Itu normal, yang penting ke samping kanan kirinya enggak dia. Kalau ini ke samping kanan kirinya kokoh dia, benar-benar enggak ada. Kalau maju mundur ada, itu adalah hal normal. Kalau Anda masih mempermasalahkan ini, saya pastikan Anda belum paham tentang mekanisme reel. Jadi langsung akan saya bikinkan. Nah, jika terlalu bersuara kocaknya tersebut atau gap jarak space tersebut, biasanya di sana terjadi kekosongan grease. Terjadi kekosongan di dalamnya sehingga tidak ada peredam di bagian oscillating gear dan lokomotif slidernya. Kalau Anda teliti, Anda nonton review dari Nadalung, biasanya untuk reel kelas menengah di oscillating gearnya itu biasanya ada alasnya, berupa alas plastik, kemudian kadang ada bushingnya juga berupa bushing kuningan, atau bahkan dikasih bearing juga, karena tujuannya yaitu tadi untuk mempersempit jarak gap ataupun spasi lintasan untuk lokomotif slidernya, seperti itu. Nah, kayak gini, ini kan gear kan, gear dural. Oke, saya lapin dikit dah biar nggak terlalu belepotan. Nanti kita kasih regrease ulang aja. Nah, kayak gini. Jatuh pokoknya. Oke, saya akan langsung cabut main shaft dulu, ya kan? Cabut main shaft dulu. Kemudian, nah ini yang saya bilang. Jadi di dalam slider lokomotif ini dia memegang pentol ini. Itu pertama. Meskipun dia sistem oscillating gear atau sistem worm shaft, pasti ada gap dia. Jadi jangan pernah heran, mau sekelas Stella sekalipun, sekelas Saltiga sekalipun, ini akan selalu ada gapnya. Nah, ini akan selalu ada jarak di sini. Itu pertama. Kemudian kedua, biasanya di sini tidak ada support bushing lagi, tidak ada support bushing, tidak ada support alas. Jadi kosongan begini, otomatis dia akan oplok-oplok. Nah, ini, ya kan? Sampai di sini paham ya? Karena si Sikari Galantis ini tidak diberi support di sini, ya resikonya adalah ini. Kalau Anda meributkan ini, kasihan Anda sendiri karena Anda tidak paham. Jadi jatuhnya komplain aja. Tidak paham dengan apa yang dikomplain. Kalau hal seperti ini Anda komplain, kenapa nggak ini dikomplain sekalian? Nih, sekalian komplain ini. Kayak gitu. Oke, sampai di sini paham ya, supaya nggak negatif otak. Jadi kalau otak negatif, merendahkan barang murah tanpa ada solusi, waduh, sebaiknya berhenti deh nonton channel Denny Nadalung. Boleh di unsubscribe, berkurang 1 ekor 2 ekor subscriber yang model seperti itu,
Saya tidak masalah. Silakan, silakan out deh. Tapi kalau yang mau belajar, mau maju, mau memahami konsep, mau memahami mekanisme dan mencari solusi atas sebuah kekurangan reel murah, mari kita belajar di sini. Oke, sampai di sini paham ya? Karena banyak banget yang inbox saya, beli Dedi Sikari itu kok gini. Kenapa perhatiannya sekarang ke Sikari semua ya? Padahal reel-reel lain juga sama kok. Sama dia kocak-kocak seperti ini. Tadi yang maturity. Ini apa nih? Ini lagi ada nih. Ini acceler. Semuanya seperti ini tanpa terkecuali. Acceler, terus ini ada lagi Stradix CI4 ini. Ada, pasti ada dia, nggak mungkin nggak. Jadi hal seperti itu tidak perlu diributkan. Ini twin power ini. Semua ada. Nah, sekarang saya akan memberi tips dan trik atau solusi untuk mengurangi ribut-ribut di sini. Kalau menghilangkan, saya pastikan tidak bisa. Karena kalau menghilangkan berarti kita harus benar-benar merubah sebagian mekanismenya, seperti kita tambahkan alas lah di sini. Kadang ada bushing di sini. Kadang ada bearing di sini. Nah, kalau dari saya hanya bisa meredamnya menggunakan grease yang agak sedikit lengket seperti itu. Oke, saya pakai grease yang agak lengket, pen punya. Nanti kita buktikan, suaranya akan berkurang karena yang di sini ini suaranya berkurang ya. Meskipun tidak benar-benar hilang ya. Kemudian jaraknya juga agak sedikit saya bikin mepet. Nah ini, kan nggak terlalu ribut kan? Nah, tetap ada space-nya. Beda dengan yang ini tadi. Kalau ini kan berisik dia. Itu bedanya. Bedanya hanya sedikit, tapi mengurangi, bukan menghilangkan space ataupun gap yang terjadi di oscillating gear dengan lokomotif slidernya. Oke, agak sedikit lama loading otak saya nih. Udah sorry soalnya. Oke, pertama di sini kita fullkan saja. Kita fullkan saja grease-nya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, karena dia akan meredam. Nah, kayak gini. Kemudian di sini boleh kita fullkan. Nah, kayak gini. Kemudian kita pasang bautnya. Ini langkah pertama. Nah, sehingga ini tidak akan sangat kocak lagi. Akan hilang ya kan? Itu pertama. Kemudian kedua, jalur lintasan lokomotif slider ini juga Anda mampatkan dengan grease. Penuhin aja kayak gini. Kemudian pasang. Nah, ini boleh sedikit tampol aja dengan grease. Secukupnya, jangan terlalu banyak. Nah, segini, cukupnya kayak gini. Pasang slider, pasang guide, kemudian ini akan saya tambah aja grease-nya. Akan pakai grease pen saja di bagian geriginya. Oke, di bagian gerigi-gerigi ini boleh dikasih grease.
Oke, selanjutnya saya akan pasang main shaft dulu. Nah, untuk di main shaft ini biasanya boleh diberikan lem Loctite. Kalau saya biasanya reel baru, reel yang murah-murah lah, kelas 1 juta ke bawah itu biasanya ketika penghubung antara lokomotif slider dengan main shaftnya tidak rapat atau bautnya pendek, itu bisa dilakukan pengeleman. Oke, pakai Loctite yang warna biru kayak ini 242, beli aja di toko online banyak itu. Nah kayak gini, kemudian bisa kita lem pada bagian jalur bautnya. Jadi Loctite ini benar-benar merapatkan, tapi tidak secara permanen dia, tidak secara permanen. Jadi suatu waktu nanti kalau mau dibuka, dia masih tetap bisa dibuka, tapi dia mengurangi resiko longgar sendiri. Jadi longgar ya dengan sendirinya karena si main shaft ini yang terhubung dengan spool, dia kan kena beban yang berujung pada yang berakhir pada ujung daripada si lokomotif slidernya ini. Nah, kita tinggal baut secukupnya, jadi bisa dilap. Nah, maka dia akan kencang dengan bagus dia. Oke, selanjutnya bisa dipasang. Nah, kayak ini. Oke, selanjutnya bisa dipasang kembali. Untuk baut yang bisa di lem Loctite itu biasanya baut-baut center yang peranannya vital. Contoh di baut di lokomotif slider itu bisa diberi Loctite, kemudian baut yang ada di handle di sini di dalam knopnya sini bisa juga diberi Loctite. Kemudian baut line roller dan baut bail arm beserta bail assembly kayak gitu. Oke, ini saya pasang dulu. Oke, kemudian ini bisa kita oles grease dikit. Nanti yang order di DND boleh saya modifikasi kayak gini, minta duit 50.000 aja saya. Nambah 50.000 aja biar makin jos. Ini sudah di Dexton, kemudian slidernya sudah dihilangkan antara jarak spasi pada bagian lokomotif slidernya. Oke, nambah 50.000 ya sebelum stoknya habis. Kalau stoknya sudah habis itu di luar tanggung jawab saya. Oke, selanjutnya kita pasang baut. Kita pasang bagian clicker. Kemudian landasan bearing. Nah, landasan bearing untuk Galantis ini ada dua, di mana bearing ini dia masuk ke arah bagian dalam spool sehingga waktu dia posisi knopnya dikencangkan, space kanan kirinya bisa dibilang hampir tidak ada. Ke kiri ke kanan tidak ada, tapi kalau maju mundurnya masih ada.
Nah, ini sudah berkurang dia karena sudah saya modif tadi. Karetnya lupa pasangnya. Suara klikernya juga lumayan nyaring. Oke, sekali lagi kalau yang mau ngorder bisa ngorder di DED ya. Yang sudah dimodif gini, kalau yang sudah dimodif harganya naik 50.000 saja. Oke, sekarang kita lihat bedanya yang sudah dimodif dan yang belum dimodif. Nah, ini sudah dimodif ya. Oke. Oh, agak jarang bunyinya, beda dengan yang belum dimodif. Nah, ini masih tetap bunyi, cuman tidak separah yang ini tadi karena di sini lokomotif slider dengan oscillating gearnya kosong, dia tidak ada grease-nya sama sekali. Oke, dan spool yang ada suara gininya ini adalah hal normal yang bisa Anda temukan di hampir setiap reel yang ada di dunia ini. Jadi jangan banyak komplain ya. Komplain membabi buta tanpa dasar, tanpa penelitian. Saya pastikan si komplain tersebut kurang cerdas dia. Yang jelas kalau dari saya selalu ada solusinya. Oke, saya Deddy Nakdalung, 2 jempol untuk Anda semua. Mancing mania semakin mantap.